Gokil, dimana lagi lo bisa ngedapetin handphone yang harganya cuma 1,4 juta tapi punya kapasitas baterai ada di 10.000 mAh. Ini dia Itel P70. Masih barengan sama gue Dimas dalam masih dengerin Radio Gadget, one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Itel P70, sebuah handphone entry level dari Itel yang punya pangsa pasar yang unik karena menawarkan baterai dengan kapasitas ada di 10.000 mAh. Di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue menggunakan handphone yang satu ini. So buat lo yang penasaran sama Itel P70, jangan ganti channel, lo tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Well, hal pertama yang bakal gue bahas dari handphone ini adalah harganya. Saat pertama kali dirilis, handphone ini dibanderol dengan harga kurang lebih 1,4 jutaan. Tapi kalau lo mau cari handphone ini di marketplace sekarang, harganya terpantau sudah turun sedikit, kurang lebih 1,3 jutaan. Belum lagi ditambah cashback. Dengan harga yang sangat murah tersebut, apa aja sih yang lo bakal dapat dari handphone yang satu ini? Pertama, dan jadi nilai jual utama dari handphone ini jelas ada di sektor baterainya. Gimana enggak, handphone ini membawa baterai berkapasitas 6000 mAh, dan gak cuman itu, dalam paket penjualannya lo juga bakal dikasih casing yang punya fitur sebagai power bank juga dengan kapasitas baterai di 4000 mAh. Jadi kalau lo pakein casing ini, otomatis kapasitas baterai totalnya jadi 10.000 mAh. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah awet kapasitas baterainya? Jawaban simpelnya ya awet, khususnya buat gue yang lebih sering di rumah dan menggunakan jaringan wifi. Gue bahkan bisa ngabisin baterai 6000 mAh-nya dalam waktu 3 hari. Itu belum gue tambahin pakai kapasitas baterai yang ada di casingnya. Tapi gimana kalau buat teman-teman yang punya aktivitas di luar rumah kayak ojol atau kurir? Ya jelas masih awet juga, meskipun gue belum nyoba secara langsung gimana kondisinya kalau digeber buat di luar rumah terus-terusan. Tapi gue juga udah sempet ngetes handphone ini sebagai maps, dan iya, baterainya bisa tahan kurang lebih 1,5 hari, dan itu tanpa gue menggunakan casing tambahan. Casing tambahannya sendiri punya kapasitas 4000 mAh yang kalau dipakai buat ngecas handphonenya, baterai yang keisi antara 60-70% tergantung lo sambil mainin atau enggak handphonenya. Tapi sayangnya kapasitas baterai yang besar ini nggak diimbangi dengan charger yang besar juga. Kapasitas chargernya sendiri ada di 18 watt yang kalau kita pakai buat ngecas handphonenya butuh waktu kurang lebih 2 jam untuk bisa sampai penuh. Dan gue penasaran juga gimana kondisinya kalau gue ngecas handphonenya dengan kondisi casing terpasang. Jadi saat kondisi casing power bank ini terpasang di handphonenya tapi nggak lo nyalain atau dalam kondisi kosong, power yang masuk dari charger akan masuk ke power banknya, bukan langsung ke handphonenya. Sedangkan saat power banknya dinyalain dan masih ada kapasitasnya, arus yang masuk dari chargernya juga akan masuk ke power banknya tapi akan langsung diteruskan lagi ke handphonenya. Jadi asumsi gue power bank ini akan terisi setelah kondisi handphonenya terisi penuh, dan itu durasinya bakal lebih lama lagi. Kalau ditanya aman atau enggak, jujur di sini gue belum tahu. Tapi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ada baiknya mending lo ngecasnya dipisah aja supaya lebih aman. Nah, tadi gue sempat bilang kan kalau handphone ini emang punya pangsa pasar yang unik, yaitu teman-teman yang punya aktivitas di luar rumah kayak ojol dan kurir. Di sini gue jadi penasaran sama kualitas penangkapan sinyal dan GPS-nya. Jadi selama gue pakai handphone ini, provider yang gue pakai itu adalah Bayu, dan sejauh ini sebenarnya aman-aman aja. At least di daerah Bekasi dan sekitarnya, sinyal yang diterima itu selalu full dengan speed internet yang bervariasi, dan speed yang paling kenceng yang terbaca di speedmeter bisa sampai 5 Mbps saat lagi download sesuatu baik dari Chrome ataupun juga Play Store. Sementara untuk titik GPS-nya sendiri terbilang cukup akurat. Ini menandakan bahwasannya handphone ini sudah cukup bisa diandalkan untuk hal-hal yang memang membutuhkan sinyal, baik sinyal 4G ataupun juga sinyal GPS. Tapi selama gue menggunakan handphone ini, sinyal yang gue dapat itu selalu sinyal 4G. Belum pernah sekalipun gue dapat sinyal 4G+, tapi harusnya masih tergolong aman untuk kebutuhan cari duit di jalan. Lantas gimana performa harian seperti sosial media atau main game? Oke, lo harus tahu dulu kalau Itel P70 ini ditenagai prosesor yang cukup lawas, yaitu Helio G50 yang dirilis tahun 2020 lalu. Prosesor ini punya 8 inti prosesor yang terbagi menjadi 2 klaster dengan clock speed maksimal 2,2 GHz, dan semua klasternya menggunakan Cortex A53 yang jalan di arsitektur 64 bit dengan fabrikasi 12 nanometer dengan GPU Power VR. Untuk RAM-nya sendiri tergolong cukup besar, ada di 8 GB dengan penyimpanan ada di 128 GB berjenis eMMC. Sejauh ini saat handphone ini digunakan untuk buka tutup aplikasi masih tergolong cukup. Emang bukan yang ngebut banget tapi masih tergolong cukup. Buat lo yang penasaran, skor AnTuTu benchmark yang berhasil didapat di handphone ini adalah sebesar 132 ribuan poin dengan kestabilan yang cukup impresif di angka 77%.
Untuk performa gamingnya sendiri menurut gue juga udah cukup oke, khususnya untuk game ringan kayak Subway Surf atau game cacing kayak gini. Untuk game sekelas Mobile Legends juga masih enak dimainin di handphone ini dengan konfigurasi grafis seperti yang bisa lo lihat di layar. Penangkapan sinyalnya cukup baik dan karakternya juga masih responsif pergerakannya. Selanjutnya yang mau gue bahas dari handphone ini adalah layarnya. Sayangnya untuk urusan layar ini gue ngerasa kecerahannya kurang terang, khususnya buat lo yang mungkin lebih sering lihat layar ini di bawah sinar matahari langsung. Sebenarnya bukan yang jadi kendala juga kalau lo pinter-pinter cari celah. Tinggal cari tempat teduh aja buat bisa lihat isi konten dari layar Itel P70 ini. Tapi beda kondisinya kalau lo ngelihat layarnya di dalam ruangan. Dengan harga yang tergolong murah, layarnya udah sangat cukup untuk bisa menampilkan konten. Panelnya sendiri IPS dengan resolusi HD+ dengan refresh rate 120Hz yang punya ukuran 6,67 inci. Sejujurnya selama kondisi di dalam ruangan, layarnya masih nyaman buat nikmatin konten. Catatan aja untuk bagian layar ini, pastiin lo ngelihat layarnya dengan sudut pandang yang lurus karena saat dilihat dari samping layarnya jadi agak gelap. Keuntungannya orang lain gak gampang lihat isi konten yang ditampilin di handphone ini dari samping. Buat lo penikmat konten Netflix, layarnya cuma bisa muter resolusi standar definition aja alias cuma punya sertifikasi L3 aja. Bergeser ke sektor kamera, handphone yang satu ini sebenarnya cukup aja buat kebutuhan foto untuk bukti pengiriman paket atau scan QR code. Tapi buat lo yang pengen tahu, Itel P70 ini punya dual setup kamera di bagian belakangnya dengan resolusi kamera utama ada di 13 megapiksel. Sedangkan di bagian depan punya setup single selfie kamera dengan resolusi 8 megapiksel. Untuk perekaman videonya sendiri, Itel P70 ini bisa rekam video dengan resolusi maksimal 1080p 30fps tanpa fitur stabilisasi apapun, dan berikut adalah sampel foto dan video dari Itel P70. Oke, teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Itel P70 ya. Ini direkam di resolusi 1080p 30fps. Ini merupakan resolusi tertinggi dari si Itel P70-nya. Ini direkam menggunakan handheld, dipegang pakai tangan aja, jalan kaki dengan kondisi sekarang sekitar jam 4 sore nih, teman-teman. H+3 lebaran ya, seperti ini teman-teman, dengan kondisi mataharinya ada di belakang sebelah sana. Dan ya seperti ini kalau misalkan kita arahkan langsung si kameranya menuju ke arah langit yang ada di belakang, seperti itu teman-teman. Jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 sampai 50 cm ya. Dan ini pun juga mikrofon bawaan dari si Itel P70-nya. Sekarang kita cobain untuk kamera yang ada di bagian belakangnya ya. Oke teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Itel P70, dipegang pakai tangan aja, jalan kaki, tidak pakai gimbal, dan mikrofon bawaan langsung dari si Itel P70-nya. Ya seperti ini ya teman-teman, dipegang pakai tangan aja, jalan kaki dengan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 15 sampai 20 cm nih teman-teman. Seperti ini, arah mataharinya ada di sebelah sana, ya ada di atas sebelah sana tuh mataharinya. Pegang pakai tangan aja, jalan kaki, tidak pakai gimbal. Kalau dilihat dari previewnya sih sebenarnya memang agak goyang-goyang ya teman-teman. Tapi kalau menurut gue sebenarnya kameranya ya, hasil kamera dari si Itel P70 ini udah lumayan oke lah. Cukup kalau misalkan seandainya lo pengen pakai untuk foto paket, misalkan lo habis ngirim paket gitu ya, terus lo foto gitu untuk sebagai bukti, ini masih cukup. Terus juga kalau misalkan emang lo pengen scan barcode pakai kamera ini juga udah cukup oke lah kalau menurut gue. Emang bukan yang estetik banget, bukan yang stabil banget, tapi sudah cukup oke, bisa dipakai dan kelihatan hasilnya.
Untuk urusan konektivitas, itel P70 sudah dibekali konektivitas 4G. Selain itu masih ada jack audio 3,5 mm dan port USB Type-C yang udah support OTG juga. Sayangnya NFC belum ada di handphone ini, tapi dia udah punya sensor infrared jadi bisa buat remote alat elektronik di rumah. Hal terakhir yang mau gue bahas dari handphone ini adalah desainnya, dan gue suka sama desainnya. Coba deh lo perhatiin handphone 1 jutaan di luar sana yang kebanyakan desainnya itu ngikutin handphone buah-buahan. Tapi itel P70 ini punya desain yang beda dan cakep dilihatnya. Material yang digunakan jelas masih polikarbonat tapi terasa solid dipegangnya. Overall digunakan untuk satu tangan pun juga masih nyaman karena sudut-sudutnya dibuat agak membulat jadinya nggak tajam. Kesimpulan gue buat itel P70 dengan harganya yang tergolong murah, cuma 1,3 sampai 1,4 juta aja, handphone ini udah cukup kalau emang tujuannya dipakai untuk cari duit di jalan. Baterainya besar plus masih punya aksesoris casing yang sekaligus power bank. Untuk penggunaan harian pun untuk komunikasi itu juga udah cukup banget. Tapi jujur untuk kebutuhan main game berat yang satu ini bukan pilihan yang tepat. Nah, jadi gitu ya teman-teman, itel P70, sebuah handphone entry level dari itel yang menawarkan performa baterai yang luar biasa awet. Tapi gue juga pengen tahu nih pendapat lo mengenai itel P70 yang satu ini, tulis aja di kolom komentar, nanti kita diskusi. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai itel P70. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!